Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, geger Kang Deddy Mulyadi skakmat para pejabat elit dan kepala daerah lainnya yang tidak suka dengan program-program yang dibuatnya. Di video kali ini, Gubernur Jawa Barat yang kerap disapa KDM itu membuat program-program dan kebijakan-kebijakan di pemerintahannya di Jawa Barat yang membuat sebagian para pejabat ataupun kepala daerah lainnya kepanasan dan tidak setuju. Bahkan, seorang profesor sampai mengatakan KDM pencitraan melalui konten-kontennya dan meminta Kang Deddy berhenti membuat konten dan fokus mengurus Jawa Barat katanya. Lalu, bagaimana tanggapan Kang Deddy dengan hal itu? Apakah Kang Deddy mundur atau malah justru sebaliknya? Wow, makin menyala Bapak Aing. Nah, penasaran seperti apakah videonya? Ini dia. Let's go. Di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang nonton? Para elit. Nah, pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Iya. Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Ya, kan nggak ada yang ngurusin. Cuman komentar aja di sana. Mantap KDM, Bapak Kang Aing. Deddy emang top. Wajib militer untuk siswa nakal dan bermasalah mulai diterapkan di Purwakarta. Siap-siap, SDM Jawa Barat bakalan setara Singapura bahkan Korea Selatan. Mulai 1 Mei 2025, 40 pelajar SMP dan SMA di Purwakarta yang terlibat tawuran, geng motor dan kasus kenakalan remaja lainnya resmi ikut program pendidikan ala militer. Lokasinya di Barak Resimen Armed Satondo Stira Yuda, Batalion Armed 9. Selama 6 bulan, mereka dilatih fisik, diajarkan disiplin, bahkan tetap belajar kurikulum sekolah. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi meyakini program ini bisa membentuk karakter kuat generasi muda. Meski didukung banyak pihak, termasuk para orang tua, DPR RI lewat Komisi X meminta program ini dikaji ulang agar tidak melanggar hak anak. Setelah Purwakarta, Bandung, dan Cianjur siap menyusul, Jawa Barat bersiap mencetak generasi tangguh. Tapi coba ya benar guys. yang menjadi Bentar guys. Waduh, ini programnya sangat luar biasa sekali ya, yang dari dulu diimpi-impikan dan yang diinginkan mungkin sebagian besar para orang tua. Karena makin hari makin banyak dan marak sekali kenakalan anak-anak, kenakalan remaja yang sering tawuran, sering keluyuran malam, banyaklah pokoknya, geng motor segala macam. Padahal mereka kan masih pelajar gitu ya, yang terlibat juga kasus-kasus pidana yang lainnya gitu. Jadi dengan adanya program ini yang dibuat Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, ini adalah bentuk kecintaannya terhadap negerinya, terhadap daerahnya gitu ya. Dan kepada kepala daerah lainnya, ini harus dicontoh. Ini contoh yang bagus ini untuk pembangunan karakter anak-anak kita gitu ya, khususnya para remaja dari SMP sampai maupun SMA gitu ya. Ini bagus sih, pendidikan militer bagi anak-anak yang susah diatur lah, itulah pokoknya ya. Kita setuju nih. Semoga seluruh kepala daerah di Indonesia ini membuat kebijakan seperti yang dibikin oleh Kang Deddy Mulyadi ini, wajib militer terhadap anak-anak yang bandel, yang susah diatur. Setuju nggak guys? Oke, lanjut. Reputasi dia sebagai gubernur, reputasi sebagai gubernur. Jadi apa yang sudah dikerjakan hasilnya gitu ya. Misalnya, saya membaca janji-janji dia dan saya catat janji-janji dia. Misalnya, dia akan rata rumah-rumah agar misalnya tidak menjadikan sungai itu alat membuang sampah. Sampai sekarang belum kedengaran. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya, sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Pertanyaan saya, teori mana yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu dilakukan pada usia remaja? Nggak ada. Pendidikan karakter itu pada anak usia dini, paling SD gitu ya. Kalau sudah remaja begitu ya kenakalan remaja, bukan pendidikan karakter istilahnya. Maaf kalau saya sebagai pendidik tidak menemukan teori baru soal karakter. Pendidikan karakter itu anak usia dini gitu ya. Nah, bentar. saya katakan. Kalau masalah pendidikan karakter ya, itu tidak harus usia dini, tidak harus remaja, kapanpun itu dibolehkan.
nggak ada teori-teori di buku-bukuan. Zaman sekarang harus praktek langsung, harus terjun ke lapangan langsung seperti yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Bukan omong-omong seperti bapak ini. Ini bapaknya sepertinya omong-omong aja ini ya, yang sengaja kayaknya membangun opini publik agar meragukan dengan program-programnya Kang Deddy Mulyadi. Ini coba kita lanjut nih, siapa lagi nih tanggapannya? Jadi kewenangan dipegang, kewenangan wajib, tapi tidak mungkin keahlian itu serta-merta mencelok di kepala, nggak mungkin. Jadi tolonglah libatkanlah yang ahlinya. Tidak hanya karena gubernur jadi ahli otomotif, jadi ahli industri kreatif, jadi ahli sekolah rakyat, jadi ahli gitu ya. Kalau jadi itu saya mungkin katakan, kan masalah. tahu urusan wajib, harus mengerti urusan wajib. Wajib tahu, wajib mengerti, tapi dia menjadi ahli sesuatu belum tentu gitu ya. Jadi tolonglah gagasan-gagasan yang masih menjadi wacana, masih mentah, tidak perlu dideliver ke publik secara langsung, sebab itu kan jadi kontraproduktif. Kalau sekedar misalnya membangun kesadaran bahwa ada masalah, sudah cukup gitu ya. Jadi pabrik kecemasan kita ini sudah tanpa batas menurut saya. Jadi sekarang itu justru bagaimana sedikit-sedikit sajalah, bagaimana misalnya janji beliau untuk menyelesaikan masalah dasar Jawa Barat selama 2 tahun. Nah itu yang ditunggu sebenarnya. Masalah Jawa Barat banyak kan, pengangguran, kemudian masalah kemacetan, banjir gitu ya. Kota Bandung saja banyak, Bekasi banyak. Belum lagi masalah selatan, utara yang kesenjangannya lebar banyak gitu ya. Jadi jangan terlalu yang kecil-kecil, yang sensitif, sebab ya pasti kita tahu ya, medsos ini kan punya echo chamber. Jadi ya itu harus dipelihara kan, sama seperti kita memelihara kekuatan gaib yang harus pakai sesajen. Netizen juga butuh sesajen, dan sesajennya adalah hal-hal yang kontroversial. Baik, saya tangkap maksudnya Prof. Karim ini, Bang Hendra Sam, Bang Nova, adalah janganlah bermain dengan editan yang durasinya 1 jam misalnya begitu. Tapi realkan saja, nggak usah diedit-edit yang durasinya 5 tahun kan gitu kan? Ya kan? Jawaban Deddy Mulyadi soal kebijakannya yang melanggar aturan pemerintah. Ini kan jadi kemudian tadi ditanggapi oleh Pak Amin Dasmen, kalau bisa ya dikembalikan saja kepada persetujuan orang tua dan wali murid. Begini, secara teori itu adalah tergantung kemampuan orang tua dan persetujuan orang tua. Kan orang jangan melihat ke atas, ini hidup bergaul dengan masyarakat dalam setiap hari. Tapi orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan, sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani, pinjem bank emok, udah deh, pinjem bank keliling, pinjem pinjol, angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat. Orang Jawa Barat itu per RT itu sudah ada kumpulan 10 orang, itu pengeluaran tenir, dan rata-rata dipakai biaya sekolah, studi tour, outing club, kredit motor gitu loh. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat, dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas, 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Di media sosial siapa sih yang paling bentar, guys? Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi ya, Profesor apa itu lupa namanya. Beliau mengatakan kepada KDM jangan terlalu mengurus yang receh-receh seperti kesekolahan katanya tadi ya. Tepati janji-janjimu yang akan menyelesaikan permasalahan banjir segala macam sungai itu di Jawa Barat katanya. Nggak masalah. Masalah yang receh-receh yang diurus Kang Deddy yang dianggapnya receh oleh Profesor tadi, itu nggak masalah. Yang penting mulai dulu dari bawah, dari yang receh-receh. Selama 5 tahun nanti target Kang Deddy ini akan membangun listrik bawah tanah, saluran listrik bawah tanah katanya ya, dan membuat itu tuh di seluruh pusat-pusat kota yang ada di Jawa Barat katanya, dan itu sangat mendukung sekali dan bagus sekali menurut saya ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting programnya jalan, tidak cuman duduk anteng saja di kantor sebagai gubernur. Mantap itu ya. Oke guys, dukung terhadap kebijakan saya, rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? ya. Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin.
cuman komentar aja bisa. Lagi-lagi Kang Deddy, sekalinya datang, masalah langsung hilang. Gak capek Pak tiap hari viral. Kali ini Kang Deddy Mulyadi mendatangi Pasar Caringin Bandung. Di situ dia melihat tumpukan sampah yang sangat luar biasa. Bahkan jalanannya aja udah mirip sawah siap tanam. Iya teh, pasar naon itu teh? Pasar Caringin. Iya teh pasar siga sawah tanduranan teh. Ya tinggali pasar siga sawah tanduranan. Allah ya Robbi. Ya. Ari teh bisa harirup di jelema. Tanpa basa-basi, Kang Deddy menyuruh pengelola pasar untuk langsung membuat kesepakatan agar membeli alat pembakaran sampah seharga 1,5 miliar. Kenapa alatnya tidak diberikan dari dulu? Permasalahan kami dari dulu. Permasalahannya uangnya nggak dipakai. Bukan. Udah ini, saya minta cepet loh Pak. Bapak pidana loh Pak kalau nggak selesai. Ini saya itu ada tolerannya, ada kerasnya. Siap Pak. Ya kan? Siap. Saya minta 1 bulan udah kelar. Siap. Ya. Siap. Bung, bikin MOU, bikin ini surat pernyataan. Siap. Ya. Siap. Bapak menandatangani surat pernyataan nanti dalam 1 bulan mesinnya sudah beroperasi. Ya. Siap. Selain itu, Kang Deddy menugaskan Dinas Kebersihan Provinsi untuk langsung membersihkan sampah yang ada hari itu juga. Di PHP dulu, hari ini kita angkut karena kan kita nunggu insenerator kemudian ini tidak diangkut juga menimbulkan problem terus. Wow, luar biasa ini ya. Benar-benar Bapak Aing ini. Wow, keren ini. Inilah contoh gubernur yang harus memimpin RI 1. Dan sekarang, bisa kalian lihat, tanpa banyak basa-basi dan koordinasi, masalah sampah di Pasar Caringin bisa bersih dalam 1 hari. Wah, luar biasa. Mantap, Bapak Aing luar biasa ya. Jadi, kepada masyarakat Jawa Barat, tetap dukung Gubernur Jawa Barat, KDM Kang Deddy Mulyadi dengan segala program-program yang dibentuknya gitu ya. Jangan sampai termakan dengan isu-isu atau statement-statement orang-orang yang iri dengan kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh Kang Deddy gitu ya. Kita support terus selagi itu membangun Jawa Barat, membangun karakter masyarakatnya, membangun infrastruktur Jawa Baratnya, membangun segala bentuk keindahan yang akan diterapkan di Jawa Barat. Tetap dukung Kang Deddy selagi itu beliau memberikan keindahan untuk Jawa Barat gitu ya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.